Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua Bu ya. Alhamdulillah, walaupun teman-temannya banyak absen karena tadi ada yang izin, tapi saya menyampaikan FDS karena itu kewajiban. Nah, setelah kemarin membahas langkah-langkah yang pengasuhan anak, yang langkah 6 yaitu tentang bagaimana kerjasama antara suami dan istri dalam mengasuh anak. Untuk langkah yang ketujuh, bagaimana agar suami istri yang punya masalah tidak ditampakkan ke anak. Karena kenapa? Yang pertama, kalau itu nanti ditampakkan di anak, maka yang terjadi anak meniru. Dan kalau yang ditiru yang bagus, memang bagus, Bu. Tapi kalau yang ditiru yang jelek kan nanti anaknya bisa jadi jelek. Karena kenapa demikian? Karena mengajari anak itu yang paling bagus adalah dengan cara mencontohkan. Kenapa kalau mencontohkan? Karena lebih efektif. Jadi ibu-ibu kalau punya masalah dengan suaminya, kalau suaminya uang belanjanya kurang, ya kalau bisa jangan tetap. Jadi diomongin dengan diskusi. Nah, intinya tidak ada cekcok yang ditampakkan ya. Itu nanti akan jadi masalah. Nah, ibu-ibu ini bisa dilihat di picture di sini bahwa di sini sangat jelas sekali. Salah satunya mengurangi perilaku anak yang buruk, mengurangi perilaku buruk anak yang usia remaja dan sebagainya. Nah, ini bisa dilihat. Nah, yang pertama tadi sudah nopo tidak menyembunyikan permasalahan suami dengan istri di depan anak. Yang kedua, kalau bisa ketika anak punya masalah itu ajaklah anak untuk bercerita. Kenapa? Karena ketika bercerita ada kedekatan antara orang tua dengan anak. Ketika ada kedekatan dengan orang tua dengan anak, maka berdiskusi akan enak. Ketika berdiskusi ini, maka kasihlah solusi terhadap anak yang punya masalah. Contoh masalah yang sering dihadapi oleh anak-anak yang usia kecil adalah dia berantem sama temennya. Maka kalau bisa jangan langsung dimarahi, tapi cari dulu akar permasalahannya. Kenapa kok sampai berantem dan sebagainya. Dan kalau bisa buat aturan antara anak dengan ibu atau orang tua agar tidak mengulangi lagi. Jadi seperti ini bahwa anak kalau orang tua sedang mengalami atau punya masalah itu tidak bisa, kalau bisa jangan ditunjukkan ke anak. Karena kenapa? Karena nanti anak akan melihat. Nah, kenapa melihat? Nanti dampaknya apa? Dampaknya adalah anak akan bisa mencontoh. Seumpama ini seorang suami memukul istri, anak itu nanti akan melihat, akan mencontoh bahwa kalau menyelesaikan masalah itu dengan kekerasan. Maka dari itu ibu-ibu kalau bisa kalau punya masalah dengan suami, kalau bisa dicontohkan yang bagus. Dengan berdiskusi dengan suami, mencontohkan dan menampilkan di anak bahwa anak ini bahwa kalau anak ada masalah, ternyata harus diskusi, harus diselesaikan dengan berdiskusi atau berbicara. Begitu Bu ya. Yang berikutnya diusahakan orang tua ini bisa memberikan solusi ketika anak punya masalah. Contohnya seperti ini. Bu, saya punya masalah, saya tadi berantem dengan teman saya. Maka yang dilakukan adalah jangan langsung memarahi, tapi dilihat dulu akar permasalahannya. Dari sana dicarikan solusinya. Dan kalau bisa jangan menggunakan kekerasan, karena kekerasan tidak akan menyelesaikan masalah.
karena kan tidak mungkin nanti anaknya setelah diomelin, dipukulin, nanti akan berhenti berkelahinya. Jadi seperti itu ya Bu ya. Kira-kira sampai sini Ibu paham? Paham ya, alhamdulillah. Nah jadi seperti itu Bu. Jadi semoga nanti yang jelas adalah ibu-ibu bisa mempraktekkan di rumah. Jadi ada perubahan nanti setelah pulang ke rumah, ada perubahan. Jadi seperti itu yang saya sampaikan saat ini. Untuk yang akan datang kita akan menyampaikan yang PKPU. Jadi tentang bagaimana mengelola keuangan keluarga. Jadi terima kasih Bu ya atas kehadirannya ya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.